Langsung aja ya. Itu waktu hari Rabu datang Bupati ya. Itu dalam rangka apa? Nah, jadi kedatangan Pak Bupati ini bersama dengan Pak Ketua DPRD, para anggota DPRD, ya ada ketua komisi, ada ketua fraksi, juga datang pada saat itu. Tujuannya Pak Bupati langsung mau meninjau kegiatan ketahanan pangan ini karena ini kan sudah berlangsung ya sejak Maret kemarin. Ya sudah mulai ada programnya. Nah, jadi ya itulah Pak Bupati memastikan kegiatan itu sudah berjalan dan bagus pengerjaannya. Lalu berarti apa saja yang disampaikan Pak Bupati? Nah, jadi Pak Bupati menyampaikan pada saat itu ya berterima kasih ya kepada masyarakat ya karena khususnya di Desa Babalu sudah melaksanakan ya, dengan baik kegiatan ketahanan pangan itu. Karena kegiatan ketahanan pangan ini kan dananya diambil dari dana desa 20% dan dikerjakan oleh BUMDes atau PPK. Jadi ya beliau berterima kasih kepada para masyarakat yang telah melaksanakan ini. Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya ketahanan pangan ini merupakan upaya strategis untuk mencapai kemandirian pangan khususnya kita di Nias Selatan. Pak Bupati juga berterima kasih kepada ada juga tim daulat ini yang terbentuk dari tingkat kabupaten karena selalu memotivasi dan menampingi pelaksanaan ketahanan pangan ini. Dan kemudian Pak Bupati juga mengatakan bahwasanya karena hasil daripada ketahanan pangan ini pasti akan melimpah, pasti akan banyak. Ya. Pada saat mereka meninjau itu begitu banyaknya nanti hasilnya malah diperkirakan ada sekitar 8 ton. Bupati mengatakan bahwasanya jikalau tidak ada yang menampung ya hasil daripada ketahanan pangan ini, pemerintah daerah ya siap untuk membantu, memfasilitasi. Sehingga ya mengatakan kepada para masyarakat kita bahwasanya jangan ragu. Ya, silakan menanam sebanyak-banyaknya, masalah hasil panennya nanti ya pemerintah akan ada di situ untuk membantu pemasarannya. Pada saat itu ada beberapa juga ya usul masyarakat di sana, ya masyarakat itu kan juga kan sangat bangga sekali ya. Apalagi pertama sekali datang pimpinan daerah, apalagi langsung bupati, langsung lagi ke lahan, langsung ke kebun. Dan ada beberapa usul-usul yang disampaikan oleh para masyarakat kita di sana, termasuk alat-alat pertanian. Ya, karena mereka berpengalaman di dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini ya harus butuh yang namanya alsintan atau alat-alat pertanian. Nah, jadi ya masyarakat kita mengusulkan itu juga, termasuk ada beberapa pembangunan ya khususnya di Desa Baru Salo Babelu itu. Pak Bupati mengatakan di sana ya kita menampung ya daripada usul-usul ya daripada yang disampaikan pada saat itu. Bahkan mereka sudah menulis yang membuat dalam selembar kertas langsung diterima oleh Pak Bupati. Dan Pak Bupati mengatakan bahwasanya ya kita terima ini ya nanti kita perhatikan sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, kalau di Kecamatan Oos ini kan ada desa ya. Ini sejauh mana pelaksanaan program ketahanan pangannya? Nah, jadi sampai sekarang kita mengumpulkan para kepala desa ini sejak bulan 3 kemarin dan pas menunggu cair dana desa tahap pertama langsung dilaksanakan oleh masing-masing desa. Semua desa telah membuka lahan minimal 1 hektar sesuai dengan kesepakatan kami bersama dengan tim daulat pangan pada saat itu yang langsung dipimpin oleh Irban 1. Sampai sekarang ya khususnya di Desa Baru Salo Babelu ini yang sudah benar-benar terlaksana karena awalnya mereka menarik dana itu langsung 100%. Nah, ada 2 desa kita itu ada di Desa Sukamaju
ya di sana. Nah, sehingga pelaksanaan tidak terkendala dengan keadaan dana. Kalau di desa lain telah membuka lahan, ada yang sudah menanam, tapi masih menunggu tahap keduanya. Ya, tinggal ini menunggu daripada perkembangannya ini, dan mereka sedang melakukan itu. Ya, sekarang tahapan perawatan. Ya, tinggal nanti ya menunggu bagaimana hasil panennya nanti ke depan. Nah, jadi program ketahanan pangannya yang dilakukan itu di masing-masing desa sama nggak, jagung semua atau beda-beda? Beda-beda. Tapi kebanyakan jagung sih yang mereka tanam. Ada juga yang menanam cabai. Nah, contohnya yang saya sebutkan tadi itu di Desa Sukamaju. Nah, jadi 1 hektar itu semua cabai yang dia tanam. Jadi untuk upaya pemerintah kecamatan sendiri untuk bisa mengawasi dan memastikan program ketahanan pangan di setiap desa bisa berjalan sesuai aturan bagaimana? Kita di sini yang sejak awal sudah kita tekankan bahwasanya wajib suka tidak suka, karena ada juga desa yang ragu pada saat itu dalam pelaksanaan, kan namanya mereka untuk berkebun ini nggak ada pengalaman ya. Nah, jadi mereka ragu-ragu. Nah, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama bahwasanya ini adalah program pemerintah dan apalagi ini adalah diambil dananya dari dana desa, maka suka tidak suka, mau tidak mau, wajib harus dilaksanakan. Nah, itu penegasan kami dari awal. Dan kemudian di dalam pelaksanaannya, tentu di sini bukan langsung kepala desa ya, jadi harus TPK atau BUMDes. Nah, jadi pada saat ada yang masih belum membentuk TPK pada saat itu, ya masing-masing desa membentuk, sehingga kami juga langsung turun dalam pembentukan itu. Ya, tidak semua desa sih, karena ada yang sudah kian membentuk. Kami menjelaskan bahwasanya kegiatan ini ya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan kemudian benar-benar yang mengikuti petunjuk, karena di dalam pelaksanaan ini ada tim daulat yang siap membantu, membimbing, dan tetap harus komunikasi dengan para tim daulat ini. Nah, jadi rata-rata para tim pelaksana ini mereka komunikasi, dan itulah yang berhasil, yang selalu komunikasi ini. Dan kemudian di dalam pelaksanaannya mulai dari tahap pembukaan lahan, kemudian penanamannya kami mengikuti dan kami memonitoring ya kegiatan ini. Dan bahkan saya wajibkan para pelaksana ini melaporkan setiap hari atau paling tidak setiap minggu perkembangan di lapangan melalui saya buat grup sih. Ya. Nah, jadi ya apa fotonya di situ dikirim ke kita, karena laporan kami juga setiap minggu, ada juga yang setiap hari kemarin itu kepada pimpinan kita, kami teruskan. Nah, jadi ya kami selalu menghimbau, memotivasi terus para TPK atau BUMDes dan apalagi kepala desa untuk melaksanakan dengan benar-benar daripada kegiatan ketahanan pangan kita itu. Selain tadi kebutuhan akan alsintan, apalagi kendala yang dihadapi petani untuk bisa memaksimalkan program ketahanan pangan ini? Kendala yang pertama dulu yang para kepala desa menyampaikan ke kami selama ini, karena dana desa yang tahap kedua masih belum cair, sehingga ada beberapa yang mereka belanjakan, dan apalagi gaji para pekerja belum mereka bayarkan. Dan beberapa pupuk atau obat-obatan ada yang masih belum membelanjakan. Ini selalu saya tanya-tanya di dinas ini, tapi karena ada kendala di aplikasi katanya, ya yang masih belum selesai. Dan kendala yang lain lagi yang saya lihat, dan mereka juga mengatakan bahwasanya karena ini kan yang pertama mereka lakukan. Yeah. Kebetulan juga yang terpilih sebagai para TPK ini bukan ahli daripada pertanian, bukan sarjana pertanian. Yeah. Ya. Nah, jadi pengalaman untuk melaksanakan hal ini, mereka ragu, mereka ya bagaimana, apa pengalaman kami, apa yang mau kami lakukan. Yeah. Jadi kadang-kadang saya nanti, ya karena kebetulan saya juga
Ya, di pertanian ya kan. Ya. Jadi pada saat saya turun ke lapangan, ya saya memberikan penyuluh juga jadinya kepada mereka. Nah jadi itulah kendala. Ya, bahwasanya yang sebenarnya ya sebaiknya para TPK ini kan maunya ada pelatihan khusus untuk itu kan, bagaimana apa yang mereka tanam itu misalnya ya jagung, bagaimana budaya jagung itu sebaiknya ya harus lihat juga mereka sebenarnya. Dan kendala yang lain lagi karena ini kan dana desa. Jadi masyarakat kita itu, ini kan yang bekerja kan masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat ini mereka bekerja, kadang-kadang mereka mengabaikan. Katanya, ini kan dana desa. Kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan dana desa. Nah, sehingga di gaji mereka itu lebih banyak terserap atau habis dana. Apalagi di dalam segi pengolahan lahan ya kan. Ya. Nah, ini merupakan kendala juga di awal ini. Untuk pembukaan lahan baru, ada tanaman-tanaman di sana, terkendala di dalam, karena ini kan sebenarnya wajib dibuat bedengan dalam lahan ini. Nah, jadi karena kebetulan di situ begitu banyaknya kayu-kayu, akar-akar di sana, ya susah juga mereka mengolah lahan. Mereka menggunakan mesin pun, ya agak susah. Nah, mungkin nanti kalau seandainya mereka meneruskan, karena udah saya tekankan juga itu ke mereka. Ini setiap desa ini wajib minimal 3 kali harus menanam. Ya, setelah panen ini nanti tanam lagi. Ya, kalau seandainya sekarang jagung, maka seterusnya tanam cabai atau tanam sayur-sayuran. Ya, jangan terus menerus menanam jenis yang sama, harus bergantian karena kan itu memutus siklus daripada hama. Jadi saya tekan maksudnya ya wajib 3 kali menanam, walaupun kalau tidak sempat tahun ini, tahun depan. Sehingga di situ nanti baru bisa terhitung, maksudnya bisa balik modal yang 20% ini dari dana desa. Karena perkiraan saya kalau hanya sekali saja belum bisa balik modal. Jadi yang lainnya lagi yang menjadi kendala ini, karena termasuk di desa Babolo ini kemarin agak-agak deg-degan juga. Karena cuaca. Sempat ada cuaca ekstrim kemarin itu yang angin pada roboh semua tanaman-tanamannya. Album itu. Jadi ya harus dibarengi juga dengan cuaca yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sempat kemarin yang roboh itu menjadi pengeluaran yang tidak terhitung karena butuh tenaga kerja lagi di situ, pemasangan tali, kayu-kayu, ya ada beberapa ribu perlu kayu kemarin karena setiap bedengan itu harus dibuat di sana, padahal belum terhitung tadi sebelumnya sama mereka itu.